Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea Pachinko episode kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Saat Sunja sedang berada di atas kapal, ia mendengar beberapa warga menceritakan mengenai Hansu. Ketika turun dari kapal, Sunja melihat Hansu sedang memarahi salah seorang penjual ikan. Penjual ikan tersebut menjual ikan tidak sesuai dengan ukuran yang telah Hansu tentukan. Sunja juga melihat Hansu bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya satu kapal dengan dirinya. Berpindah di tahun 1989 di Tokyo, Solomon sedang menghadiri acara pernikahan anak dari pimpinan perusahaan tempat ia bekerja. Di sana juga ia bertemu dengan teman masa kecilnya, yang ternyata masa kecil mereka kurang begitu akrab. Sedangkan di Osaka, Sunja yang sedang merawat iparnya yang sedang sakit, namun iparnya tersebut tidak mau makan maupun minum obat. Ia justru putus asa dengan kondisinya tersebut. Iparnya bertanya mengenai seorang pria di masa lalu Sunja. Sunja kembali mengingat kisah masa mudanya, di mana ia bertemu dengan Hansu saat sedang membeli ikan. Hansu berpikir bahwa Sunja membeli ikan yang kecil, namun ternyata Sunja tidak membeli dengan uang, namun ia barter ikan tersebut dengan jeruk keprok ekstra. Akhirnya Hansu membiarkan Sunja untuk pergi. Sesampai di rumah, Sunja bertemu dengan Donghi, orang yang membantu pekerjaan ibunya. Donghi menanyakan apakah Sunja sudah pernah bertemu dengan makelar ikan distrik yang baru, tapi Sunja mengatakan bahwa pria itu tidak perlu dibahas. Ibu Sunja melarang Sunja pergi sendirian dan menyuruh ia mengajak Donghi ataupun Bohe. Kembali di masa Solomon sedang membahas mengenai beberapa lahan yang akan digunakan oleh perusahaannya. Solomon akan pergi bersama Mr. Andrew. Dalam perjalanan keluar dari kantor, Mr. Andrew menceritakan kisah ia dengan istrinya yang sudah 10 tahun menikah namun berakhir dengan perceraian. Sedangkan ayah Solomon sedang menandatangani dokumen pinjaman uang dengan pihak bank. Ternyata Solomon pergi ke lahan yang ingin dibeli oleh perusahaan tempat ia bekerja, namun pemilik lahan belum mau menjualnya. Kembali ke masa Sunja muda, ia sedang berada di pasar. Ternyata Hansu menitipkan ikan kepada salah seorang penjual ikan agar diberikan kepada Sunja. Namun Sunja menolaknya dengan alasan ia tidak kenal dengan Hansu. Sunja melewati sebuah lorong. Di sana terdapat 3 orang pria yang berusaha mengganggu Sunja. Dan ternyata Hansu datang menolongnya dan mengantar Sunja naik kapal. Hansu juga mengantar Sunja sampai ke pelabuhan. Mereka pun berjanji akan bertemu di Teluk keesokan hari, karena Sunja akan mencuci
menyucikan baju Hansu yang terkena darah saat menolong Sunja. Akhirnya mereka bertemu di teluk. Hansu menanyakan apakah Sunja memiliki impian. Hansu juga menceritakan kisah hidupnya yang pernah hidup susah jauh lebih susah dari hidup Sunja. Hansu meminta izin kepada Sunja apakah ia boleh datang lagi saat Sunja sedang menyuci. Sunja pun mengizinkannya. Mereka akhirnya bertemu kembali. Hansu membantu Sunja menyuci dan menceritakan kisah masa kecilnya. Sunja merasa murung karena hujan ia tidak bisa bertemu dengan Hansu. Akhirnya detektif bayaran Etsuko datang mengabari bahwa kabar terakhir Hana hanya 8 bulan yang lalu. Namun ternyata Hana menelpon Solomon yang sedang berada di kantornya. Hana meminta Solomon untuk tidak memberitahukan pada Etsuko mengenai ia menelpon Solomon. Kembali di saat Sunja akhirnya bisa bertemu dengan Hansu. Hansu mengajak Sunja ke dalam hutan untuk mencari jamur. Ternyata Sunja mulai terpesona kepada Hansu. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.